Halo guys, ketemu lagi kita mulung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Hari ini kita mulung karet. Nah, di video ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara mulung karet supaya getah karet itu tuh berbobot. Jadi kan kalau bobotnya banyak, otomatis duit kita juga tambah banyak nih guys. Nah, jadi caranya seperti ini. Yang pertama-tama untuk getah ininya ya, getah kalau di sini nih saya bilang CL. Orang sini juga bilang CL. Tapi saya juga nggak tahu CL itu apa. Ya pokoknya melok-melok baik. CL seperti ini kita tata guys. Nah, setelahnya kita diamkan dulu. Semua kita tata. Untuk penataannya itu di pinggir-pinggir ya. Karena ini kita mau membuat agar timbangan kita ini berat tapi karetnya kelihatan bagus, dalam artian kelihatan mentol-mentolnya seperti ini guys, kelihatan bongkah-bongkahnya seperti ini. Di sini saya menggunakan karung, nggak menggunakan kotak, akan tetapi lebih bagus dengan menggunakan kotak ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan media apa saja yang bisa dipakai. Pakai kotak boleh, pakai karung seperti ini juga boleh, tergantung kebiasaan dari teman-teman semua. Nah ini tapi untuk karet yang penjualannya ataupun pemulungannya itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Untuk karet-karet yang 1 minggu ataupun bulanan itu tidak bisa, ataupun ya kurang tepat lah, karena memang di sini diutamakan yang banyak getah cairnya nih teman-teman. Jadi intinya begini, karet itu bisa berbobot, bisa bobotnya banyak itu kalau dia getah cairnya itu banyak. Jadi semakin banyak getah cairnya, semakin berbobot karetnya teman-teman ya, harus dikasih tahu nih, harus dimengerti. Jadi kalau karetnya sudah 4 hari, biasanya sudah berbentuk bongkah-bongkahan, perongkol-perongkolan itu kalau bahasa saya itu biasanya kan kadar airnya sudah berkurang, otomatis dia udah semakin ringan. Itu biasanya pembeli yang seneng kayak gitu. Tapi kalau petani kayaknya kurang masuk, karena ya sudah berkurang bobotnya, apalagi kalau harganya sama dengan karet yang 3 harian. Nah itu kan bikin kecewa. Nah jadi di sini sebenarnya triknya supaya karet itu berbobot tetapi bagus, yaitu saat getah cair seperti ini ya, ini kita campurkan dengan ini air yang sudah saya kasih pembu. Nah kita tuangkan seperti ini, dah kita diamkan sampai dia beku. Nah, ini yang sudah beku saya tuangkan langsung saja karena sudah beku. Nah, seperti ini teman-teman. Karena begini ya teman-teman semua, yang namanya karet itu kan identik dengan air ya. Kita nyuka pakai air, terus getah sendiri ya berbentuk cair ya, berbentuk cair. Jadi kalau kadar airnya itu semakin menyusut, semakin berkurang ya otomatis getahnya semakin ringan, timbangannya semakin enteng, itu seperti itu ya. Jadi ini bukan akal-akalan, bukan kita itu mau istilahnya mau mengakali, menggelicii kalau bahasa saya ya, mau mengakali si penjual. Tetapi ini ya sekedar trik. Saya kira kalau namanya mengakali itu ya kita misalkan di ini kita kasih batu, ada seperti itu ya, itu namanya kita ya berbuat curang atau menggelicii. Nah ini kita bukan menggelicii tapi kita berbagi tips saja ini, karena itu tadi
kita itu identik dengan air, maka tidak salah kalau kita menuangkan airnya. Setelah ini agak beku ataupun ini ya lumayan bagus, sebenarnya agak kurang, tapi ya tidak masalah. Kita tuangkan di tengah-tengah seperti ini. Ini kuncinya tuh. Jadi semakin banyak getah cair yang kita bekukan seperti ini akan semakin memperberat timbangan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau timbangan karet itu semakin getah cairnya semakin banyak, otomatis timbangannya akan semakin bobot. Walaupun soal harga biasanya ya berbeda, tapi menurut saya masih masuk lah, masih mending daripada kita nimbang sudah karetnya 4 harian, harganya pun sama seperti yang 3 harian, kan kita merasa kecewa. Jadi ya tidak masalah seperti itu. Nah ini terus kita diamkan terus sampai ini penuh ya teman-teman semua. Ini akan kita isi terus, jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti getah-getah yang sudah berbentuk rongkolan kita tata di sini di pinggir-pinggir biar dia kelihatan getah yang sudah perongkol-perongkol tadi. Terus untuk getah yang cair kita lagi-lagi kita tuangkan ke 1 ember, kemudian kita tuangkan seperti itu. Semakin banyak getah-getah yang kita taruh di sini, getah seperti ini, itu bobotnya akan semakin baik ataupun semakin berbobot tentunya. Jadi buat teman-teman semua, ya mungkin ini sebagai contoh kecil saja bagaimana sih agar getah karet kita waktu ditimbang itu mempunyai bobot yang berat, mempunyai bobot yang lumayan. Sekali lagi ini bukan kok istilahnya kita ngakal-ngakalin ngakalin penjual karet, tetapi ini ya saya kira hanya trik saja dan wajar lah namanya kita menjual karet. Hal-hal seperti itu masih dianggap wajar, yang penting tidak berlebihan ya teman-teman ya, tidak berlebihan dan jangan curang, jangan diisi-isi sama yang benda-benda yang lain ya, itu namanya curang, itu nggak jujur, itu jangan diisi sama batu, karena ada kemarin yang juga kayak diisi batu, diisi es tawar. Jadi jangan seperti itulah, itu namanya curang, itu nggak berkah. Jadi kalau mau membuat karetnya berbobot ya caranya seperti itu. Ini boleh memakai karung ataupun memakai kotak box, itu yang bisa dipakai itu pun boleh. Jadi tidak masalah mau pakai seperti apa. Nah oke teman-teman, mungkin ya cukup itu saja video kali ini, sekedar ya sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Akhir kata ya cukup sekian dulu ini karena udah siang, makanya selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos.